Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita diberi sehat, puji Tuhan. Kita semuanya sampai saat ini terus merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yohanes 2. Kita masih mempelajari tentang Yohanes ya, yaitu Yohanes 2 yang pertama sampai yang ke-11. Ya, saat ini anak-anak menyiapkan Alkitabnya. Kita juga akan menyiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya anak-anakku sekalian, kita akan berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh sebab Tuhan memberkati kami sepanjang masa, sepanjang hidup kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk kami bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Tuhan akan menolong, memberkati kami, supaya kami belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ada dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku sekalian, saat ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan mujizatnya kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Saat ini kita akan memulai, kita akan awali dengan satu perikop di Yohanes 2 ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba?" Nah, suatu saat ada satu pernikahan atau perkawinan yang diadakan di Kana ini. Kana adalah salah satu daerah dari Galilea. Kita sudah mempelajari minggu yang lalu, kita juga mempelajari tentang Galilea di mana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, di Kana ini ada satu pernikahan atau perkawinan. Di situ ada ibu Yesus. Kemudian Yesus dan juga murid-muridnya juga diundang di dalam perkawinan itu. Nah, ketika mereka di tengah-tengah pesta itu, mereka ternyata tuan rumahnya kekurangan anggur. Ya, dan ibu Yesus mengetahuinya. Kemudian ibu Yesus berkata kepada Yesus bahwa anggur yang mau disajikan itu telah habis. Nah, Yesus mengetahui apa yang menjadi kesulitan orang yang mempunyai pesta itu. Nah, Yesus berkata kepada ibunya, "Apa yang engkau mau aku perbuat ibu, waktuku belum tiba." Anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dan ketika orang yang mengadakan pesta itu ada di dalam kesulitan, Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Nah, kemudian ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, "Apa yang nanti akan dikatakan oleh Yesus kepadamu, perbuatlah itu." Nah, ibu Yesus meyakini bahwa Yesus akan melakukan sesuatu yang akan menyelamatkan atau menolong orang yang kekurangan anggur yang saat itu sedang mengadakan pesta perkawinan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, "Ada berapa tempayan yang kamu punya?" Nah, kebiasaan orang Yahudi, mereka itu menyediakan tempayan-tempayan. Ya, tempayan ini digunakan untuk pembasuhan. Nah, isinya air, ya, isinya air, anak-anakku sekalian. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada pelayan itu, "Ada berapa tempayan yang ada di sini?" Kemudian pelayan itu mengatakan bahwa ada 6 tempayan yang isinya nanti sekitar 2 atau 3 buyung. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu dengan penuh." Ya, kemudian pelayan-pelayan itu melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus dengan patuh. Mereka mengisi penuh tempayan-tempayan itu, ada 6 tempayan yang ada di situ, diisi dengan penuh. Ya, meskipun mereka tidak tahu maksudnya Yesus untuk mengisi air itu.
ya, tempayan itu dengan air, tidak tahu maksudnya, tetapi mereka pelayan-pelayan ini percaya ya bahwa akan ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian kata Yesus kepada pelayan-pelayan itu lagi, cedoklah dan berikanlah itu kepada pemimpin pesta. Pelayan itu dengan patuh juga mencedok air itu kepada pemimpin pesta. Nah, pemimpin pesta berkata demikian. Orang yang mengadakan pesta ya biasanya menyediakan anggur yang baik dulu, kemudian nanti anggur yang kurang baik. Tetapi ya orang yang mengadakan pesta hari ini mempunyai anggur atau menyediakan anggur yang baik sampai saat ini. Wah, adik-adik sekalian, ternyata air yang sudah dituang oleh pelayan-pelayan itu ke tempayan sudah diubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Itulah mujizat Tuhan Yesus yang dilakukan pertama kalinya ketika dia menghadiri satu pernikahan atau suatu perkawinan yang ada di Kana. Dia mengubah air menjadi anggur. Sungguh luar biasa mujizat Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan ya, untuk menolong orang yang sedang kesulitan. Nah, adik-adik sekalian, kita mempunyai banyak yang kita hadapi ya. Adik-adik juga mungkin punya kesulitan-kesulitan sendiri. Tetapi kita belajar dari pelayan-pelayan yang sungguh patuh, yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat pada air untuk dijadikan anggur. Adik-adik juga harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat ke dalam kehidupan adik-adik. Kalian semuanya pasti pernah punya kesulitan. Siapa yang tidak pernah mempunyai kesulitan? Pasti pernah punya kesulitan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, orang yang ada di pesta itu tidak ada yang tahu bahwa Tuhan Yesus telah melakukan mujizat kecuali pelayan-pelayan. Ya, dan juga apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, ya. Tuhan Yesus ingin menyatakan kemuliaannya, ya. Dan sampai saat itu, murid-murid Tuhan Yesus yang baru saja dipilih itu menjadi sangat percaya kepadanya, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang patut diikuti, Tuhan yang patut dipercayai, dan mereka percaya dengan sungguh-sungguh, murid-muridnya percaya dengan sungguh, dan pelayan-pelayan percaya dengan sungguh. Siapapun yang melihat mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka lihat secara nyata, mereka percaya. Ya, Ibu harapkan bahwa adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya juga percaya akan mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan adik-adik semuanya, misalnya punya kesulitan di dalam apapun, pelajaran, di dalam bergaul dan sebagainya, Tuhan Yesus menolong adik-adik semuanya. Nah, itu pada pagi hari ini yang Ibu sampaikan mungkin secara singkat, tetapi biarlah ini semuanya menjadi berkat buat kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menaruh percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dengan baik. Tuhan juga memberikan keselamatan kepada kita semuanya yang percaya kepada Dia. Nah, saya akhiri saat ini sekolah minggu pagi hari ini, dan sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Selamat pagi adik-adik semuanya, sampai jumpa.